Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ketemu lagi dengan saya Ibu Diah Dwi Andari dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, untuk pertemuan minggu kemarin kita masuk ke dalam KD 3.4 yaitu menerapkan penerimaan anggaran. Kita sudah membahas apa itu pengertian penerimaan anggaran. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi kedua tetap dalam KD 3.4 yaitu memahami penerimaan anggaran. Kita masuk ke bagian memahami anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan itu sendiri, kita akan memahami apa itu pengertian anggaran penjualan, apa itu penaksiran anggaran penjualan, dan apa itu bentuk anggaran penjualan. Baik anak-anak, untuk materi yang kedua ini kita langsung saja masuk ke pengertian anggaran penjualan, penaksiran anggaran penjualan, bentuk anggaran penjualan yang nantinya ada latihan, soal anggaran dan kesimpulan. Pertama, kita akan memahami apa sih pengertian dari anggaran penjualan. Di sini dijelaskan menurut M. Munanda dalam bukunya Budgeting tahun 2015, anggaran penjualan adalah anggaran yang tersusun sistematis dan lebih terperinci tentang rencana penjualan perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Jadi beliau mengatakan bahwa anggaran penjualan itu adalah sudah tersistematis, tersusun rapi, dan hanya dilakukan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian, anggaran penjualan ini sendiri ada beberapa jenis, yaitu pertama ada jenis barang, yang kedua ada jumlah barang, yang ketiga harga barang, yang keempat ada waktu penjualan, dan yang kelima ada tempat pemasaran. Nah, berdasarkan definisi tersebut, menetapkan bahwa penjualan berkaitan erat dengan pemasaran. Anggaran penjualan perusahaan merupakan aktivitas perusahaan yang mengaruhi pemasaran. Jadi, anggaran ini sangat mempengaruhi pemasaran. Sebagai contoh anak-anak, bagian pemasaran memiliki data-data pelanggan serta kriteria konsumen baru yang menjadi pangsa atau sasaran dari pasar perusahaan. Dengan demikian, bagian penjualan perlu melakukan penyesuaian target penjualan sesuai dengan data yang dimiliki oleh pihak pemasaran. Jadi dalam hal ini, pihak pemasaran itu harus tahu dan bisa membedakan tipe-tipe jenis konsumennya. Jadi mereka punya data jenis-jenis konsumennya atau alamat konsumennya. Jadi kayak mendata tiap konsumennya sehingga nanti perusahaan tahu konsumen mana yang sering membeli barang dan konsumen mana yang masih jarang membeli barang. Baik, itu tadi ya pengertian dari anggaran penjualan. Kemudian kita bisa masuk penaksiran anggaran penjualan. Dalam penaksiran anggaran penjualan, kita ada penaksiran bersifat kuantitatif dan penaksiran bersifat kualitatif. Kita akan membahas dulu yang kualitatif ya. Untuk menyusun anggaran penjualan diperlukan penaksiran ya, tentang jumlah barang yang akan diproduksi, jumlah barang yang mampu terjual, serta mengenai harga barang. Secara umum ada dua sifat tersebut ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita harus tahu apa itu kualitatif dan apa itu kuantitatif. Jadi kita akan bahas di materi berikutnya yaitu penaksiran kualitatif. Di sini ada beberapa beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penaksiran kualitatif. Penaksiran ini bersifat kualitatif karena merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang. Jadi kayak angket gitu ya. Cara penaksiran ini juga sering disebut dengan opinion method. Jadi kita kalau menggunakan metode ini kita harus tahu penaksirannya konsumen. Kita bisa menggunakan angket. Kita biar tahu produk apa yang paling disukai konsumen, terus keluhan apa yang
dirasakan konsumen tentang produk kita ya. Cara seperti ini memiliki kelemahan. Yang menonjol yaitu pendapat seseorang sering terpengaruh sudut pandang subjektif ya. Jadi pendapat kita atau konsumen bisa terpengaruh dari beberapa hal yang kabar berita yang kurang tepat atau apa, jadi mempengaruhi pendapat mereka ya. Hal ini menjadikan hasil dari penaksirannya kurang objektif dan menimbulkan keraguan ya. Cara penaksiran ini mulai terdiri atas satu, pendapat manajemen puncak ya, di sini ada pendapat manajemen puncak. Yang kedua, pendapat dari bagian penjualan. Yang ketiga, pendapat dari lembaga-lembaga penyalur. Yang keempat, pendapat dari konsumen. Yang kelima, pendapat para pengamat atau para ahli. Jadi dalam hal penafsiran kualitatif, kita memerlukan beberapa pendapat dari beberapa sudut ya. Pertama, pendapat manajemen puncak. Jadi ini kayak direkturnya atau apa, manajernya itu mereka memberikan pendapat pada saat pembagian angket atau pada saat produk akan di launching. Kemudian mereka juga memberikan kesempatan kepada bagian penjualan juga menyampaikan pendapat, lembaga-lembaga penyalur atau distributornya juga menyampaikan pendapat. Ini yang paling penting adalah pendapat konsumen juga ya. Kemudian selain itu ada para pengamat. Para pengamat itu berpendapat sehingga semua ini nanti bisa menunjang kelancaran produk yang akan di launching untuk tahap berikutnya ya. Ini penaksiran bersifat kuantitatif yang kedua ya. Kalau kuantitatif beda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu bertitik berat kepada pendapat seseorang, sedangkan kuantitatif kita menghitung ya. Nah, di sini ada dua metode ya. Jadi penggunaan penaksiran kuantitatif diharapkan dapat menjauhkan dari sudut pandang subjektivitas. Jadi selain pendapat, kita juga perlu menghitung secara berangka ya, kemudian kita tahu akhirnya seperti apa. Dengan demikian hasil penaksiran akan lebih akurat ya. Namun metode ini juga memiliki kelemahannya adalah tidak didukung oleh data kualitatif, misalnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, cara berpikir masyarakat, dan keadaan sosial lainnya. Kemudian ada dua metode ini yang digunakan dalam penaksiran bersifat kuantitatif. Pertama adalah metode trend bebas, maksudnya free hand method, metode trend bebas, dan metode trend moment ya di sini ya. Metode trend bebas atau free hand method ini merupakan mengganti garis patah-patah yang terbentuk dari data historis menjadi garis lurus dengan cara bebas sesuai dengan intuisi dari orang yang bersangkutan. Garis lurus yang dibentuk diusahakan dapat mewakili titik-titik data historis yang tersebar secara tidak teratur. Kelemahan dari metode ini tergantung dari sifat dan sudut pandang orang yang menarik garis lurus. Jika orang tersebut bersifat optimis maksud saya, maka cenderung akan menghasilkan taksiran yang tinggi. Sedangkan jika orang tersebut memiliki sifat pesimis, maka taksiran yang dihasilkan akan rendah. Untuk lebih jelasnya kita lihat seperti ini, ada contoh data penjualan teh kemasan ya, mulai dari Januari sampai bulan Desember, ini 1 tahun. Nah, pada bulan Januari ada 800 botol, Februari 1 juta botol, Maret 1.300.000, April 1 juta, Mei 1.700.000, Juni 2 juta, Juli 2.200.000, Agustus 1.800.000, September 1.700.000, Oktober 1.500.000, November 1.750.000, Desember 2.100.000. Kalian bisa amati dari penjualan mulai dari Januari Desember ada naik turunnya ya. Tapi kebanyakan bisa kita amati selalu naik ya, dari 800 ke 1 juta, naik lagi ke 300, turun ke 300, naik 700, naik lagi 300, naik 200, turun ke berapa ini? 400, naik turun 100, turun 200, naik 250, dan naik lagi ke 2.100.000 ya, bisa dilihat ya. Kemudian grafiknya seperti ini.
Pada gambar tampak bahwa data historis penjualan dari teh kemasan berupa titik-titik yang tersebar secara tidak merata. Ya, titik-titiknya tidak merata. Titik-titik tersebut dihubungkan oleh garis sehingga membentuk sebuah garis tak teratur. Pada metode trend based, garis patah-patah tersebut dibuatlah sebuah garis lurus. Ya. Hal ini untuk memudahkan analisis membaca tren penjualan perusahaan. Garis lurus dibuat secara bebas tergantung dari sudut pandang pembuat garis. Berikut ini contoh dari penggunaan garis lurus. Mohon maaf. Nah, silahkan dilihat pada gambar ini terlihat bahwa sebuah garis lurus berada di antara garis penghubung titik-titik penjualan. Ya. Garis lurus tersebut dianggap mewakili data historis penjualan, sebab sebagian besar titik-titik penjualan berada di atas garis lurus. Umumnya, setiap perusahaan menginginkan tren penjualan yang selalu meningkat, sehingga garis lurus dibuat naik ke atas. Ya, jadi ini dikira-kira diharapkan pada penjualan selalu naik, sehingga ditarik ke atas, naik ke atas. Berdasarkan garis lurus yang dibuat dalam grafik tersebut, tafsiran penjualan pada bulan-bulan berikutnya atau periode yang akan datang dapat dilakukan dengan meneruskan garis lurus sesuai grafik dan angka tafsiran penjualan menyesuaikan dengan garis lurus yang dibuat. Jika garis lurus yang dibuat cenderung menanjak, maka tafsiran angka penjualan akan tinggi. Namun, jika garis lurus terbuat cenderung landai, maka tafsiran angka penjualan akan rendah atau kecil ya. Jadi kita harus optimis seperti tadi. Kalau kita optimis, kita yakin bahwa penjualan ini akan semakin naik. Tetapi kalau kita pesimis, otomatis penjualannya ini lama-kelamaan akan turun ya. Baik ya, jelas ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode trend moment ya. Metode trend moment itu sendiri tadi sudah Budia bilang, ini adalah cara penghitungan statistik dan rumus matematika tertentu. Hal tersebut untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk data historis penjualan perusahaan. Dengan demikian, pengaruh subjektif penafsiran data dapat diminimalisasikan. Agar lebih memahami materi penghitungan metode trend moment, termati uraian berikutnya. Bisa dilihat data historis jumlah penjualan teh kemasan PT Daun Hijau selama 18 bulan ya, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Data historis setelah penafsiran penjualan dengan metode trend moment tersebut telah dirangkum pada tabel ini ya. Bulan pertama Juli 2018. Kemudian Y, maksudnya Y ini adalah perwakilan dari jumlah botol yang terjual ya. Ini Y per 1000 botol, yaitu ada 2000 botol. X ini adalah maksudnya bulan pertama kita menghitung nanti X. Jadi kita tulis langsung 1. Terus ada perkalian dari X kali Y, berarti 2000 kali 1 hasilnya 2000. Terus yang terakhir X kuadrat, berarti 1 kali 1. Seperti ini sampai terusnya sampai bulan Desember. Seperti ini ya. 2500, X-nya berarti bulan ke-18, X kali Y-nya ketemu 45.000, X kuadratnya ketemu 324 ya. Sehingga ketemu jumlah total di akhir tabel, yaitu untuk Y ketemu jumlahnya 40.000, untuk X 171, untuk X kali Y 394, 750, dan untuk X kuadrat 2109. Baik, setelah kita mengetahui tabel atau data penjualan data penjualan teh kemasan PT Daun Hijau selama 18 bulan, kita bisa menghitungnya untuk mencari garis lurus ya. Maka kita harus sesuaikan dengan fungsi Y petik sama dengan A plus BX yang menggunakan rumus sebagai berikut. Pertama, jumlah Y sama dengan A dikali N ditambah B dikali jumlah X. Dan yang kedua, jumlah X Y sama dengan A dikali jumlah X ditambah B jumlah X kuadrat ya. Dari keterangan, Y adalah data historis, Y petik adalah nilai trade moment, X adalah parameter pengganti waktu atau bulan. Dari rumus ini kita langsung masukkan sesuai dengan tabel yang tadi ya.
tabel yang tadi bisa kita lihat. Ini hasilnya. Untuk tabel yang tadi kita masukkan rumus dari jumlah Y. Kita cari jumlah Y-nya adalah 40.000 sama dengan A kali N. Nah, A-nya kita belum ketemu, sedangkan N kita tahu. N adalah jumlah bulannya, ya, dari Juli 2018 sampai Desember 2019 adalah 18 bulan. Jadi N ini adalah 18 ya. Ditambah B belum ketemu nilainya ya, tapi X-nya ada, jumlah X, yaitu jumlah X yaitu adalah 171 ya. Tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi nomor poin pertama 40.000 sama dengan 18A ditambah 171B. Sedangkan poin yang kedua ini yaitu 394.750 sama dengan 171A. Nah, seperti ini ya. Jadi kita masukkan ini rumusnya ke sini ya. 171A ya, jumlah X-nya kan tadi 171 ditambah jumlah X kuadrat tadi 2109B. Sehingga kita akan menggunakan metode eliminasi diperoleh sebagai berikut ya. Seperti ini. 394.750 sama dengan 171. Kita langsung 394.750 sama dengan 171A ditambah 2109B. Jadi ini poin kedua dimasukkan dulu. Kemudian lanjut ke poin B seperti ini, 40.000 sama dengan 18A ditambah 171B. Sehingga nanti kita kalikan. Seperti ini. Dari hasil ini kita kurangi terlebih dahulu ya. Nah, dalam hal ini kita harus memilih. Kita samakan dulu yang B atau samakan dulu yang A ya, biar nilainya nanti bisa ketemu nilai A atau nilai B. Sehingga untuk mudahnya kita samakan dulu nilai A nya dulu ya. Jadi harus sama 171A, di sini juga 171A. Caranya ini, yang atas ini dikalikan 1,0, yang bawah biar sama 171A dikalikan 9,5. Tidak ini saja yang dikalikan, tetapi keseluruhan dari depan sampai akhir seperti ini ya. Jadi kalau 394.750 dikali 1 ya hasilnya sama. Terus ini juga sama 171, 2109 juga sama ya, 2109B. Nah, untuk poin kedua, nah seluruhnya ini harus dikalikan 9,5. Ini 40.000 dikali 9,5 ketemunya 380.000 sama dengan 18A dikali 9,5 ketemunya 171A ditambah 171B dikali 9,5 ketemu 1624,5B. Nah, setelah kita ketemu poin A yang sama, kita kurangi. Dari 394.750 dikurangi 380.000 ketemu 14.750.000 ya. Ini A-nya hilang, berarti hilang 0 ditambah tinggal ini 2109B dikurangi 1624,5B ketemunya 485,5B. Kita pindah ke sini, B sama dengan berarti 14.750 dibagi 484,5 sehingga nilai B ketemu 30,44. Dibulatkan ya, jangan pasti ketemunya 30,4444. Nah, kita bulatkan. Jadi nilai B ketemu 30,44 sehingga kita dapat menyimpulkan persamaan momennya. Sebelum itu kita harus nilai, maksud saya kita harus mencari nilai A. Kita kan sudah ketemu nilai B 30,44. Sekarang kita mencari nilai A ya.
kita masukkan nilai B tadi ke rumus Y petik sama dengan A plus BX. Maka 40.000 nilai Y. Maksud saya 40.000 sama dengan 18A plus 171B. Ini tetap ke acuan yang tadi ya, yang rumus yang ini ya. Tetap acuan ke poin ini ya. Jadi kita tetap masukkan ini ya, kita ambil lagi. Tinggal kita masukkan angkanya, karena B tadi sudah ketemu, jadi kita nanti masukkan ya. Jadi 40.000 sama dengan 18A plus 171B. 40.000 sama dengan 18A plus 171 lah, dikali nilai B nya tadi berapa? 30,44. Jadi ketemu 40.000 sama dengan 18A ditambah 5.205,24. Kita pindahkan ke sini. 40.000 dikurangi 5.205,24, ketemunya 34.794,76 sama dengan 18A. Kita pindah A sebelah kiri ya. A sama dengan 34.794,76 dibagi 18, sehingga ketemu A adalah 1933. Ini dibuatkan ya. Kesimpulannya, persamaan titik momen adalah Y petik sama dengan 1933 ditambah 30,44X. Jika parameter X untuk bulan Desember 2019 sebesar 18, maka parameter X di bulan Januari 2020 sebesar 19. Nilai parameter X disubstitusikan ke dalam fungsi trade moment, seperti itu ya. Jadi kita akan membuat seperti ini. Kita menaksir untuk tahun 2020. Jadi taksiran penjualan selama tahun 2020 terlihat seperti ini. Taksiran forwarding penjualan teh kemasan PT Daun Hijau tahun 2019. Berarti X-nya kita mulai di angka 19. Melanjutkan tadi ya, tadi kan 18 bulan, sehingga untuk Januari 2020 ini masuk ke bulan ke-19 sampai seterusnya ya. Y-nya ada 2.511 botol, 2.542 botol. Baik anak-anak, untuk taksiran tahun 2020 untuk nilai Y kita tidak asal nulis angka ya, karena di sini kita sudah menentukan seperti tadi, kita sudah mencari nilai dari persamaan trade momentnya, yaitu Y petik sama dengan A plus BX. Maka kita harus cari, tadi kan A sudah ketemu, B sudah ketemu, sehingga kita tinggal memasukkan nilai A dan nilai B, tinggal kita kalikan ke X. Kita tentukan di sini X itu sendiri adalah mulai dari bulan ke-19 ya. Jadi kita akan mulai mencari bulan Januari ya. Januari, kenapa kok temu 2511? Asalnya dari sini. Januari berarti Y sama dengan nilai A tadi 1933 ditambah 30,44 dikali X lah. Kita lihat X-nya di bulan Januari adalah 19. Nah, setelah ketemu berarti Y petik sama dengan nilai dari 1933 ditambah hasil dari perkalian 30,44 dikali 19, yaitu 578,36, sehingga ketemu Y-nya adalah 2.511,36. Nah, ketemu ya 2.511. Nah, ini harus kita
bulatkan menjadi 2511 seperti itu ya anak-anak ya, sampai dengan bulan Desember. Jadi kalian nanti ngitungnya tinggal mengganti X-nya saja ya. X-nya ini diganti ke angka +1 yaitu bulan berikutnya. Berarti ini untuk mencari Februari tinggal mengganti ke angka 20, mencari Maret tinggal mengganti ke angka 21 sampai seterusnya. Ini namanya taksiran ya, dengan menggunakan metode trend moment. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan silahkan berkomentar di bawah ataupun langsung di komentar Google Classroom ya. Berikutnya, dari hasil tadi kita bisa langsung menarik garis lurus atau membuat tabelnya. Membuat grafiknya. Dari nilai Y petik tadi ya, akan terbuat seperti ini. Tabelnya akan seperti ini. Semakin naik, semakin naik, semakin naik. Karena kita adalah harus optimis seperti itu ya. Jadi nilainya bisa kalian lihat naik. Baik, untuk materi berikutnya adalah bentuk anggaran penjualan ya. Tidak ada bentuk baku yang wajib diikuti oleh perusahaan dalam menyusun tiap anggaran, termasuk JAS, anggaran penjualan. Setiap perusahaan dapat menentukan sendiri formatnya sesuai dengan keadaan tiap perusahaan. Jadi formatnya ini bebas ya. Namun, penting untuk diketahui bahwa anggaran penjualan merupakan anggaran pendukung laba rugi, sehingga penghitungannya harus cermat, rinci, dan mendekati akurat. Contohnya, anggaran penjualan harus membuat tentang kuantitas barang yang akan dijual, jenis barang yang akan dijual, serta waktu dan daerah penjualannya. Nah, tabel berikut ini merupakan ilustrasi dari penyusunan anggaran penjualan perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk. Ini hanya contoh. Di sini PT Daun Hijau anggaran penjualan daerah Jawa Timur tahun 2019 ya. Di sini ada dua produk, yaitu produk teh kemasan original dan produk teh kemasan less sugar. Nah, dari situ kita bisa menginputkan hasil penjualan perusahaan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Ini hanya contoh ya, misalnya Januari 2550 botol dengan harga 3.500, otomatis jumlahnya ini berasal dari jumlah botol yang terjual atau barang yang terjual dikalikan harga, sehingga ketemu 8.925. Begitu juga di produk yang less sugar ya, harganya 3.000, jumlah botol yang terjual 1.700, sehingga ketemu 5.100. Sampai dengan bulan Desember seperti ini, tinggal kalian kalikan. Yang terakhir, jangan lupa menjumlah atau mentotal keseluruhan, mulai dari botol yang terjual, harganya, jumlah botol yang terjual, atau harga jumlah botol yang terjual, seperti itu ya. Sehingga nanti kita akan mengetahui pendapatan ya. Untuk harga ini tidak perlu dijumlah sebenarnya ya, karena harga itu tetap dari perusahaan, tidak perlu dijumlah. Yang penting adalah jumlah botol yang terjual dan jumlah harga atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam 1 tahun terakhir. Baik, sampai di sini kita akhiri materi hari ini dengan pembacaan kesimpulan. Mulai dari pengertian tadi. Pengertian dari anggaran penjualan adalah anggaran yang tersusun sistematis dan lebih terperinci tentang rencana penjualan perusahaan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Dan anggaran terdiri dari jenis barang, jumlah barang, harga barang, waktu penjualan, serta tempat pemasaran. Kemudian penaksiran anggaran penjualan ini ada dua, yaitu penaksiran bersifat kualitatif dan penaksiran bersifat kuantitatif. Terus kesimpulan yang ketiga, bentuk anggaran penjualan adalah bebas sesuai dengan tipe perusahaan, tetapi diharapkan untuk bentuknya bisa menampilkan pendukung laba rugi sehingga penghitungannya lebih cermat, rinci, dan mendekati akurat.
Baik anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan tentang anggaran penjualan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di Google Classroom sehingga kalian bisa memahami lebih dalam lagi tentang anggaran penjualan. Baik, Budi akhiri, salah kata Budi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.